Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'idan lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi as-siyam. Walhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tsumma qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, alhamdulillah, sudah selayaknya dan sepantasnya kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Zat yang maha luhur, atas segala nikmatnya yang begitu banyak tak terukur. Sudah sepantasnya kita memuji ilahi Rabbi, kepada Zat yang maha suci atas segala karunia-Nya yang tak pernah terhenti. Demikian apa yang disampaikan dan diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nahl ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian pasti tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkalkulasi dan sengaja menghitung-hitung nikmat, hanya sekedar bilangan hitungan di dalam catatan. Namun yang paling pasti wajib kita lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah telah begitu banyak menganugerahkan nikmatnya atas kita, sehingga seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah dan kita rasakan betapa kenikmatan itu ada dan terasa, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan dua. Yang pertama, memuji Allah,
sebagai pemberi, zat yang menganugerahkan kenikmatan tersebut. Yang kedua, Allah tidak minta muluk-muluk untuk dikembalikan nikmat itu, sebagaimana manusia sering memberikan balasan kepada setiap orang, atau seorang memberikan sesuatu kepada kita sehingga kemudian kita harus balik untuk memberikannya. Allah tidak. Apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah memanfaatkan seluruh potensi kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semata-mata untuk sarana ibadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena esensinya kita sebagai hamba Allah, Allah ciptakan kita ke alam dunia, semata-mata tugas kita cuma satu. Apa Bapak Ibu rahimahullah tugas kita? Allah ingatkan kembali dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah saja. Kalimat yang tercantum dalam ayat itu, kalau kita analisa dan amati sesuai dengan grammar bahasa Arab, begitulah artinya. Jadi tugas kita tidak ada yang lain hidup di dunia ini. Siapapun dia, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, pejabat maupun rakyat, pimpinan al-yato yang dipimpin, semuanya sama. Tetapi dalam koridor pastinya yang berbeda. Tapi intinya adalah seluruh aktivitas yang kita lakukan dimanapun dan sampai kapanpun selama kita hidup di dunia, tugas kita cuma satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai suami dalam rumah tangga, pimpinan di dalam rumah tangga, dan bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan oleh sang bapak, sang suami adalah seluruhnya berorientasi ibadah, mencari nafkah, mendidik anak-anak, memberikan seluruh kebutuhan untuk kebutuhan keluarga, seluruhnya ibadah, dan itu wajib hukumnya. Begitupun bunda, ibu-ibu di rumah, ya, menurut syariat bahwa ibu itu adalah ummun warabatul ghaib. Itu tugasnya sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai manajer di dalam keluarga yang ngatur keseluruhan. Seluruhnya adalah tidak akan terlewat dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, dan seluruhnya diarahkan oleh syariat, diarahkan oleh Allah. Bagaimana kemudian kita melaksanakannya? Semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, esensi syukur adalah memanfaatkan seluruh nikmat Allah untuk ibadah kepadanya, dan Allah tidak minta tebusan, Allah tidak minta bayaran. Allah memberikan kenikmatan mata, nggak ada kata Allah silahkan bayar rekening mata, silahkan bayar rekening nafas. Berapa air yang kita minum sejak kita lahir, untuk minum, untuk makan, untuk mandi, seluruh kehidupan itu, airnya dari mana Bapak Ibu? Dari Allah. Dan Allah cukupkan itu semua. Kenapa Allah mengeluarkan air dari dalam tanah? Karena Allah telah menjadikan manusia untuk ibadah kepadanya. Betapa nafas kita tidak pernah menghitung saat kita sehat. Berapa banyak nafas yang sudah kita hirup, berapa nafas yang kita keluarkan. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, berapa banyak. Akan terasa ketika kita menghadapi keluarga kita ada yang sakit nafas, sakit paru-paru,
berapa kita beli tabung oksigen untuk kebutuhan nafas kita. Kadang-kadang kita perlu merenung ini, Bapak Ibu rahimahullah. Betapa Allah menganugerahkan seluruhnya untuk kita. Tapi faktanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apakah seluruh manusia semuanya beribadah kepada Allah? Tidak. Bahkan perlu yang kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Saum di bulan Ramadan itu tidak semuanya Allah menyuruh dan memerintahkannya, tapi Allah memerintahkan saum di bulan Ramadan terhadap hamba-hamba pilihan, dan tidak semuanya disuruh oleh Allah, sekalipun mereka mengaku dirinya sebagai umat Islam. Tapi yang diseru oleh Allah dan diundang oleh Allah untuk menunaikan saum di bulan Ramadan hanya orang-orang tertentu saja. Siapa mereka? Sebagaimana Allah undangkan, sebagaimana Allah serukan di dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Jadi itulah kemudian orang-orang yang sudah layak dan pantas menunaikan ibadah saum bulan Ramadan. Yang kelak setelah saum ditunaikan, Allah ingin menjadikan mereka menjadi hamba-hambanya yang berposisi di dalam posisi yang paling tinggi, yaitu derajat yang paling tinggi, orang-orang muttaqin. Dan saat ini kita sudah memperoleh itu. Siapa yang diseru oleh Allah? Tidak semua umat Islam, Pak Ibu. Yang diseru ternyata ya ayyuhalladzina aman, yang beriman saja yang diseru. Kenapa? Orang-orang yang beriman saja yang diseru oleh Allah untuk menunaikan ibadah saum. Tidak kalimat yang diganti oleh Allah dengan seruan kepada orang-orang muslim. Ya ayyuhal muslimun. Tidak. Tapi yang ada adalah ya ayyuhalladzina aman. Kitalah Bapak Ibu rahimakumullah yang telah layak diundang oleh Allah, yang telah layak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya yang ada, yang bertempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di posisi yang paling tinggi, yaitu derajat takwa. Patut kita syukuri. Para jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini pun bisa jadi ini pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah persiapkan. Betapa tidak, yang sedianya perintah untuk beristighfar itu kepada orang-orang seluruh yang merasa dirinya sebagai hamba Allah. Kalimatnya dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Yusuf ayat ke-10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian, karena Allah zat yang maha pengampun. Lihat, bagi orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, dengan momen Ramadan seluruhnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan, dan pasti diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa saum di bulan Ramadan dengan landasan iman dan hanya mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Saum dengan saum. Siapa yang mewajibkan saum? Orang yang beriman. Di siang harinya, kata baginda Rasul, barang siapa saum di siang hari di bulan Ramadan dan melaksanakan seluruh amal-amal soleh di bulan itu, maka pasti, kata Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah. Di malam harinya, man qama
Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mendirikan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan iman, lagi-lagi Bapak Ibu, iman, dan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira, pasti baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang lalu. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang patut kita syukuri. Hari ini kita bisa berlebaran menunaikan sholat Idul Fitri yang telah Allah lantik kita, telah menjadikan diri kita bagian dari orang-orang yang telah dilayakkan oleh Allah, yang telah dipantaskan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang akan memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang ada di pucuk kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat muttaqin. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Siang hari kita diampuni dosa oleh Allah, malam hari diampuni dosa oleh Allah. 10 malam terakhir diberikan karunia hadiah luar biasa. Ketika di malam itu kita beramal soleh, maka amal solehnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan setara dengan amal-amal soleh yang dilakukan siang dan malam tanpa cacat selama 1000 bulan. Adanya cuma di bulan Ramadan. Yang diseru oleh Allah di bulan Ramadan hanya kita, orang-orang yang beriman. Layak dan pantas Pak, di bulan Ramadan selama 1 bulan Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah ikat setan yang biasa menggoda kita. Bagaimana mungkin peluang dan kesempatan kaum mukmin untuk masuk ke dalam surganya Allah itu terbuka lebar? Sangat tidak mungkin untuk melakukan amal-amal kemaksiatan di bulan Ramadan, karena semuanya tidak ada peluang dan kesempatan untuk itu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan yang biasa menggoda diikat oleh Allah. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa sih orang-orang yang beriman, yang layak dan pantas mendapatkan derajat takwa? Kalau kita lihat makna takwa itu kan sebagaimana para ulama menjelaskan. Apa makna takwa? At-taqwa huwa af'alul wajibat wa tarkul muharramat. Orang yang bertakwa itu senantiasa orientasi hidupnya setiap waktu dan setiap saat, kapanpun dan dimanapun, sebagai posisi dan kedudukan sebagai apapun, seluruhnya dijadikan sebagai sarana untuk mentaati Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-150, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Telah ada jawaban, respon dari orang-orang yang beriman manakala mereka diperintah, manakala mereka dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai standar pemutus hukum dan perkara. Dia katakan sami'na wa ata'na. Oh ini ternyata Pak, karena orang-orang yang beriman itu apa saja yang datang dari Allah, baik perintah maupun larangan, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Tidak ada diskusi lagi. Mari kita sama-sama ambil suara terbanyak. Apakah puasa Ramadan itu wajib atau tidak? Tidak. Ketika ini datang dari Allah, jelas ayatnya, didengar ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh, ternyata ini dari Allah. Bismillah.
kita laksanakan, kita taati. Dan ini kepada apa? Kepada seluruh hal yang kita lakukan, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dan dari mulai kita terlahir ke alam dunia, usia balik sampai dengan wafatnya kita. Wajib kita taat kepada Allah. Kapan endingnya orang-orang yang bertakwa itu mewujudkan seluruh hal yang dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat, ketika momen bulan Ramadan, umat Islam betul kelihatan banget ketaatannya kepada Allah. Bunda yang telah mempersiapkan makanan berbuka, tidak ada berani anggota keluarganya walaupun 1 menit itu kemudian berbuka duluan, tidak bakalan berani. Kenapa Pak? Karena mentaati Allah. Kata Allah bahwa batas kita menunaikan puasa itu tidak seluruh hari dan malam, tidak. Dari mulai waktu setelah imsak sampai dengan tibanya waktu maghrib, dijaga benar itu. Oleh kita sebagai orang mukmin, nggak ada yang berani. Semua makanan sudah tersaji, dan itu makanannya halal, dan dibeli dengan uang orang tua kita, ayah atau kita sebagai suami. Tapi kita nggak berani, walaupun kemudian makanan itu halal. Begitupun Bapak Ibu rahimakumullah, seluruh hal yang berkenaan dengan perintah-perintah Allah teraplikasi bukan hanya ketika bulan suci Ramadan. Justru kemudian realisasinya sebagai wujud ketakwaan kita sepanjang masa. Maka di luar bulan Ramadan, yuk sama-sama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran 102 sampai dengan 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali sudah menjadi seorang muslim yang paripurna. Apa Islam itu? Islam itu aturan, Pak. Mengatur apa? Mengatur kehidupan umat manusia ketika di dunia. Sejak kapan? Sejak mulai usia balik sampai dengan wafatnya dia. Dan ketika dalam selama hidupnya seluruh aspek kehidupan diatur dengan syariat Allah, itulah namanya orang-orang yang mempersiapkan kematiannya setelah dia melaksanakan Islam secara menyeluruh, baik secara individu maupun secara institusi negara. Kenapa Al-Fakir berbicara demikian? Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Islam itu ada sanksi, ada aturan. Maka yang berhak memberikan sanksi, yang berhak membuat aturan kan negara, bukan takmir masjid, bukan ustadz, bukan RT, negara. Nah, ketika kemudian ada hal-hal yang terlanggar, supaya kemudian ketika di dunia terselesaikan keseluruhannya, ketika kemudian wafatnya tinggal berhadapan dengan Allah, zero dari dosa karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran harus diberikan sanksinya ketika hidup. Itulah yang namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran kepada kita bahwa hidup ini sementara saja. Bapak Ibu, kita sadari Al-Fakir juga sudah dibatasi sampai kapan hidup kita sudah pun. Cuma masalahnya kita tidak tahu siapa kemudian dan kapan kita dipanggil oleh Allah. Karena kita tidak tahu, harus dari sekarang persiapannya. Yuk, momen Ramadan sudah lewat. Allah sudah melantik kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana ketakwaan itu tersaji, terrealisir dalam kehidupan selama 11 bulan mendatang?
setiap pagi dan sore dan sampai dengan malam, dimanapun dan sebagai apapun kita berprofesi, pasti kemudian kita teringat, oh iya, saya sudah dilantik oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ketakwaan itu ada di dalam diri kita. Tapi ingat bahwa ketakwaan itu adalah salah satu hal yang akan berkontribusi. Orang yang beriman dan bertakwa itu Allah tunjukkan orang-orang tersebut adalah yang berkontribusi menjadikan satu negeri itu aman dan damai. Mari kita buktikan. Terakhir, dalam Al-Quran surat Al-A'raf 96 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, kalimat ini mengandung taukid, penegasan. Pasti kata Allah, negeri tersebut akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya apa Pak? Nggak ada akan bencana, tidak akan terjadi mara bahaya yang terjadi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang beriman dan bertakwa di dalamnya yang mengurusi negeri tersebut. Walakin kadzabu, akan tetapi kata Allah, mereka mendustakan atas itu. Fa'akhadnahum, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Bima kanu yaksibun, karena ulah tangan-tangan mereka. Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kontribusi aman dan tentramnya satu negeri itu adalah karena ada orang-orang yang beriman dan bertakwa seperti kita. Seperti kita yang telah diundang oleh Allah berada di momen Ramadan. Jadi orang-orang yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan firman Allah, yang mendustakan nikmat-nikmat Allah, mereka sesungguhnya numpang hidup hadirin. Jadi kalau di negeri ini tidak ada lagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagaimana jadinya bumi pertiwi yang kita cintai ini? Sudah jumlahnya banyak pun 86% lebih jumlah umat Islam, tapi bencana di mana-mana Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang tidak mau taat dan patuh kepada Allah. Walakin kadzabu, maka Allah timpakan bencana, musibah. Tapi Allah mengingatkan juga, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian semua atas azab Allah yang tidak ditimpakan hanya kepada orang-orang zalim saja. Untung keluarga saya mah taat semua. Ingat Pak Ibu, di depan kanan kiri depan belakang kita ada orang yang bermaksiat, mengingkari Allah, mendustakan agama, kemudian kita biarkan, bisa jadi kita terkena juga getahnya, terkena imbas dari musibah dan azab yang Allah timpakan. Oleh karena itu, yang terakhir Allah sampaikan tadi di dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruq. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, ya, secara bersama-sama, dan janganlah bercerai-berai. Kebahagiaan kita bersama, ibadah kita bersama. Ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan, yuk sama-sama kita gerak bareng-bareng. Jangan sampai kemudian umat Islam yang ada di negeri banyak jumlahnya, tapi ternyata salah satu contoh hasil survei yang mampu membaca Al-Qur'annya saja cuma 35% menurut survei yang dilakukan oleh DMI, Urusan Dewan Masjid Indonesia. Ini tugas kita semua. Mudah-mudahan Takmir Masjid Baitur Rahman Bila Pertiwi mengalokasikan programnya bagaimana menggarap anak-anak kita, keluarga kita, supaya tidak abai terhadap Al-Quran, supaya kemudian kita fokus dan memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, keluarga kita mampu membaca Al-Quran. Baik,
Cukup Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Mari kita sama-sama di akhir khutbah ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa surina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu an kulli sahabati Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tammin tafsirna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa bil ghina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junni wal juhdan wa sa'il asqam. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal riba wal zina wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawlin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idina wal faizin wal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.